Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari siapkan hatinya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur kami bisa menikmati hari yang baru, hari yang cerah yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini kami akan menjalani segala aktivitas kami sepanjang hari ini, dan sebelum itu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami juga mau mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan yang sebentar kami renungkan, kami baca. Oleh karena itu kami mohon Tuhan tuntun kami, sertai kami, agar kami bisa memahami firman Tuhan ini dan kami dapat menjadi pelaku firman itu sendiri. Ampuni dosa dan salah kami, layakkan kami terus hidup kudus di hadapan Engkau, terus diisi, terus diajar oleh Engkau melalui firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 18 ayat pertama sampai ayatnya kelima. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang punya hati rindu sekali diakui. Diakui di depan banyak orang, diakui sebagai pribadi yang hebat, diakui punya power yang besar, dengan tujuan supaya dipuji, dihormati, ditinggikan, dan dikategorikan sebagai pribadi yang terbesar. Itulah yang dirindukan oleh para murid pada saat itu kepada Tuhan Yesus. Mereka merindukan Yesus mengakui dari antara mereka ada yang terbesar nanti dalam kerajaan surga, agar mulai dari sekarang ia dihormati, ia disanjung-sanjung. Terlihat dari pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus yang bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Kalau kita membandingkan dengan Injil Lukas dan Injil Markus, awalnya ada perdebatan di antara mereka tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Mungkin mereka berpikir ini berdasarkan apa yang mereka telah lakukan bersama dengan Tuhan Yesus selama ini. Dan Yesus pun tahu apa yang mereka sedang perdebatkan pada saat itu. Dan Yesus bertanya kepada mereka seolah-olah ia tidak tahu dan berkata, apa yang sedang kamu perdebatkan? Tetapi mereka malu-malu untuk bertanya, hingga mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Harapnya Yesus menunjuk dari salah satu mereka, menyatakan, oh ini yang terbesar. Tetapi nyatanya Yesus tidak melakukan demikian. Dia tidak menunjuk dari salah satu dari antara mereka. Yesus malah memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Dan berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hal utama yang Yesus sampaikan ke mereka adalah kepastian mereka soal keselamatan mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan tentang siapa yang terbesar dulu. Makanya Yesus mengatakan jika kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang terutama yang Yesus harapkan bagi kita adalah pertobatan, di mana kita berbalik arah dari pengandalan diri kita kepada kebergantungan kita sepenuhnya kepada Allah kita. Seperti seorang anak kecil bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya, baik itu tentang keselamatannya ataupun soal makan minumnya sehari-hari. Yesus tahu murid-muridnya masih percaya bahwa keselamatan itu bergantung sepenuhnya pada pengandalan diri mereka. Terlihat dari perdebatan mereka kepada Tuhan Yesus, dari pertanyaan mereka kepada Tuhan Yesus tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Itu berdasarkan apa yang mereka lakukan selama ini bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, soal keselamatan jiwa kita bukan pada pengandalan diri,
melainkan kebergantungan penuh kepada karya Allah melalui Yesus Kristus. Bahkan dalam menjalani hidup kita pun, kita tetap seperti anak kecil yang tidak punya ambisi, melainkan kerendahan hati. Yesus mengatakan di ayat 4, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Yesus mengajarkan konsep yang berbeda, yang bertentangan dengan dunia, yang mengajarkan bahwa kamu harus diakui, harus dihormati, kamu akan memperoleh kedudukan. Yesus mengajarkan menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga adalah kerendahan hati. Tidak perlu pengakuan dari banyak orang. Allah lah yang memberikan pengakuan itu sendiri. Allah lah yang memberikan apresiasi itu. Ciri khas kekristenan sejati adalah kerendahan hati seperti Kristus. Jauh dari ambisi. Ambisi adalah sesuatu yang berbahaya karena akan menyeret kita ke dalam dosa-dosa yang lain. Ambisi bisa terjadi dalam bermacam-macam hal, baik hal-hal yang bersifat jasmani, duniawi, misalnya ambisi untuk menjadi kaya, ambisi untuk menjadi terkenal, menjadi terhebat, ambisi untuk memperoleh kedudukan yang tinggi, maupun juga dalam hal-hal yang bersifat rohani. Misalnya kita ingin berambisi menjadi orang Kristen yang paling hebat, mengerti, memahami firman Tuhan, ingin menjadi jemaat yang paling rajin, ingin menjadi orang Kristen yang memberi persembahan yang paling besar, ingin menjadi pengkhotbah yang hebat dan lain sebagainya. Ini ambisi dapat menyeret kita menjadi orang Kristen yang hanya dapat pujian dari dunia, tetapi tidak di hadapan Allah. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menghidupi kerendahan hati, baik di dalam keluarga kita, dalam pertemanan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam segala hal yang kita lakukan. Jika selama ini kita punya ambisi yang besar, mohon ampunlah sama Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, dan minta Tuhan memberikan kita kerendahan hati. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.